Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang pengaruh kodam pemaharan. Jadi kalau teman-teman Sabtu Legi ya, dulu ataupun sekarang Anda sering datang ke orang pintar, minta gembolan, ya, minta syarat ini itu ya. Dan itu pernah ya, misalkan itu langsung gitu loh ya. Misalkan Anda ini punya tempat usaha ya, tiba-tiba langsung laris gitu ya. Tapi selang 1 tahun sepinya minta ampun. Nah, kalau Anda mengalami itu, Anda harus hati-hati ya. Itu juga salah satu pengaruh kodam ya. Salah satu pengaruh kodam yang ada di dalam gembolan itu gitu. Ya, sangat berpengaruh. Kenapa kok sangat berpengaruh? Karena ya, keberadaan makhluk halus tersebut ya tidak selamanya berfungsi gitu loh ya. Ya, kodam itu tidak selamanya berfungsi teman-teman ya. Apalagi kalau itu kodam-kodam dari hasil beli ya, dari hasil pemaharan. Nah, kalau Anda merasa bahwasannya katakanlah semenjak Anda ini sering datang ke orang pintar, masalah Anda semakin selesai, segera lakukan pembersihan diri ya. Itu yang harus Anda lakukan seperti itu. Kalau tidak, harus bahaya ya. Nah, yang Anda pikir itu adalah katakanlah misalkan Anda ini memaharkan ya, pingin supaya Anda ini kebal ya. Misalkan Anda ini pingin kebal bacok, kebal tembak ya, atau kebal segala macam ya. Kebal ya, setelah dites anti tembak anti bacok, tapi rezekimu semakin hari semakin seret. Lah ini apa ya, tidak bahaya ya. Nah, itu pengaruhnya seperti itu ya. Jadi keberadaan makhluk halus di dalam tubuh kita itu akan membawa dampak negatif ya. Makanya teman-teman Sabtu Legi, kalau Anda pernah merasa seperti itu ya, segera lakukan pembersihan diri ya. Terutama Anda ini harus sering-sering puasa gitu ya. Kenapa kok harus sering-sering puasa? Karena dengan puasa itu mampu memberikan energi Anda, energi batin Anda ini akan semakin kuat. Sehingga pengaruh negatif dari keberadaan makhluk tersebut tidak bisa mempengaruhi Anda gitu. Ya, jadi teman-teman satu lagi, rumusnya ada di situ. Ya, jadi kalau Anda tidak ingin dipengaruhi oleh makhluk halus, kodam, ya, kalau Anda sering datang ke orang pintar, ya, kodam, pemaharan, ya, itu kuncinya di situ. Ya. Anda harus bisa meningkatkan kualitas energi batin Anda, ya, sehingga makhluk halus tersebut tidak bisa mempengaruhi Anda. Jadi rumusnya di situ. Kalau katakanlah Anda biarkan saja, ya, maka Anda yang akan dikendalikan. Yang Anda pikir, ya, keberadaan makhluk ilmu atau pemaharan tadi itu ada manfaatnya kepada diri Anda, tapi ternyata tidak ada manfaatnya. Ya, manfaatnya hanya di awal saja. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan cakrawala berpikir ya. Atau misalkan ya, Anda mau daftar tentara, daftar PNS, daftar angkatan, boleh dukun sing ngomong akeh. Dikei omben-omben terus. Ya. Itu juga beresiko. Ya, terlepas Anda katakanlah berhasil atau gagal, pasti ada resiko. Ya, resiko dari kodam yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh Anda, entah lewat minuman, entah lewat makanan.
Ya, ini Anda harus hati-hati ya. Ya. Saran saya ketika Anda pernah melakukan itu, maka perbanyaklah ya. Perbanyaklah Anda ini puasa untuk menetralisir. Ya, kadang kita kan nggak tahu loh, misalkan saya ini mau pergi ke Hong Kong, saya datang ke orang pintar, ada 10 orang pintar, dikei omben-omben ditungakno semua macam-macam. Ya, setelah Anda datang ke Hong Kong, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun berhasil, tidak ada masalah. Tiba-tiba kondisi Anda sudah jaya, tiba-tiba loro-loro. Bisa jadi seperti itu, sakit-sakitan, kepala sering pusing, semacam-macam. Nah, itu tanda gangguan dari makhluk yang ada di dalam tubuh Anda. Bisa juga dari orang lain ya, Anda punya musuh itu sihir. Tapi kalau ini lebih parah lagi, efeknya lebih luar biasa lagi daripada sihir gitu. Ya, makanya ketika Anda mengalami fenomena-fenomena semacam itu, teman-teman Sabtu Legi, segera lakukan pembersihan diri. Kalau tidak Anda bersihkan, ya bakar wassalam. Ya, itu ya. Justru akan banyak masalah yang sulit untuk Anda kendalikan. Ya, karena pengaruh ini sangat luar biasa. Ya, ibarat makhluk tersebut itu Anda juga menghendaki gitu loh ya. Anda menghendaki makhluk tersebut masuk di dalam tubuh Anda. Ya, itu lebih sulit ya. Lebih sulit menghilangkan ya daripada ketika kita terkena sihir, terkena teluh, terkena santet. Itu lebih mudah daripada ketika Anda dengan sengaja memasukkan ya makhluk halus di dalam tubuh Anda. Misalkan Anda kena sihir, kena teluh, kena santet, Anda melakukan ruqyah mandiri, pembersihan diri, mereka pergi karena Anda tidak menginginkan. Ya, beda dengan makhluk tadi ya. Anda kangen misalkan Anda kangen ya, kangen dengan kotak tadi ya, kangen, saya dulu itu punya ilmu kekebalan, saya dulu itu pasang susu. Anda mikir seperti itu, datang lagi makhluknya. Nah, inilah yang perlu kita sikapi gitu ya, perlu kita tindak lanjuti ya. Bahwasanya ketika Anda mengalami hal-hal semacam itu ya, segera lakukan pembersihan diri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini ya bisa Anda pahami, bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ya, segera lakukan pembersihan. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu ya. Sehat selalu ya teman-teman Sabtu Legi dimanapun Anda berada.